harapan yang tak pasti. Oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Dia telah mati menggantikan kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semua
Yesus, terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga akan itu. Terima kasih atas kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada hari ini bersama-sama kita boleh berjumpa dalam satu ibadah yang istimewa, yaitu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini bersama-sama seluruh orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini memperingati hari kematiannya. Dan satu hal yang luar biasa, kematian Tuhan Yesus itu mendatangkan berkat yang besar buat kita semua, yaitu dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya ke sorga. Dia telah menyediakan tempat buat kita, sorga yang mulia disediakan bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat satu topik, yaitu kematian yang menghidupkan. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi ketika biji gandum ini jatuh ke tanah dan mati, saudara-saudara, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini luar biasa. Kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, tetap satu biji saja. Tapi kalau jatuh ke tanah, mati, ditanam, akan tumbuh, akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kematian yang menghidupkan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, biji gandum ini jatuh ke tanah dan mati, maka akan menghasilkan banyak gandum yang lain. Saudara, berbicara tentang kematian. Kematian bagi banyak orang adalah satu misteri. Sebab orang-orang tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti saya dan saudara-saudara, kita tidak ragu. Sebab kematian merupakan satu perpindahan dari dunia yang nyata kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, yang kedua, kematian menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara pernah mengetahui ada orang-orang mungkin ketika sedang sakit parah dan menjelang kematian, orang ini dihinggapi perasaan yang takut, khawatir, macam-macam hal yang membuat ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin dia masih sedang memikirkan keluarganya, masih sedang memikirkan persoalannya, pergumulannya, atau bahkan orang ini sedang memikirkan tentang dosa-dosa yang begitu banyak yang diperbuatnya.
Atau mungkin orang ini sedang memikirkan tentang kehidupan yang kekal yang dia juga tidak tahu kemana arahnya setelah kematian. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Yang ketiga, kematian banyak yang belum siap menghadapinya. Saudara, memang tak ada satu orang pun yang mengetahui kapan saatnya, kapan waktunya dia mati, dia meninggal. Sementara saya menyampaikan khotbah pada saat video ini direkam tadi siang, saudara-saudara, saya memimpin satu upacara kematian. Ada seorang jemaat di pos pelayanan yang ada di Punggur meninggal, dimakamkan, dikuburkan. Saudara-saudara, orang ini punya beberapa orang anak dan usianya juga tidak terlalu tua. Meninggalkan suami dan anak-anaknya serta keluarga yang lain. Anak-anaknya sedih, suaminya sedih, saudara-saudara. Tapi gak ada yang tahu kapan seorang meninggal. 1 Samuel pasal yang kedua, mati hidup. Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan. 1 Samuel pasal yang kedua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus mengerti ini bagi orang yang percaya. Nah, tadi bagi orang secara umum, sekarang bagi orang yang percaya, kematian adalah satu keuntungan. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama. Perhatikan ketika kita mendengar pembacaan ayat ini dalam kitab Filipi 1 ayat 21, saya berharap saudara-saudara memperhatikan dengan baik ayat ini. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, mati bukan kekhawatiran, mati bukan satu ketakutan, mati bukan satu hal yang misteri. Tapi kematian buat Rasul Paulus dan buat orang-orang yang percaya dikatakan hidup bagi Kristus dan mati itu keuntungan. Keuntungan bagi banyak orang kalau dia mendapat hadiah. Keuntungan bagi banyak orang kalau dia naik pangkat atau kedudukannya dalam perusahaan tempat dia bekerja. Untung. Keuntungan bagi banyak orang ketika dia dipromosikan. Ketika dia terhindar dari kecelakaan. Untung. Keuntungan buat para pelajar ketika nilainya jelek dan ketika dapat pengumuman dinyatakan lulus. Untung. Tapi heran Rasul Paulus menuliskannya dalam kitab Filipi, hidup bagi Kristus dan mati itu keuntungan. Ya, mati itu keuntungan. Kalau saudara saat ini hidup saudara bagi Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Saudara-saudara, memang kita gak cepat-cepat untuk meninggal. Tuhan masih punya proyek-proyek.
Tuhan masih punya pekerjaan-pekerjaan besar yang harus saudara dan saya selesaikan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa ikut ibadah, sehingga kita masih bisa dengar firman Allah, sehingga kita bisa masih sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Tuhan masih punya rencana yang belum selesai. Masih punya beban, masih punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Proyek-proyek Tuhan yang luar biasa di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, pakai hidup ini. Hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita boleh mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat buat banyak orang. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya ada jaminan, ada kepastian tentang keselamatan. Sekali lagi, bagi orang percaya, bagi saudara-saudara yang mengasihi Yesus, hidup bagi Kristus, ada jaminan, ada kepastian setelah kematian. Mari kita membaca Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya membacakan ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Saudara-saudara, Tuhan menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Dan dia akan menyediakan tempat, rumah buat murid-muridnya. Dan tentunya buat orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, Thomas berkata, "Kami nggak tahu jalan ke situ. Kemana Engkau pergi kami nggak tahu. Jalan ke situ juga kami nggak tahu." Bukankah pertanyaan Thomas ini ditanyakan oleh banyak orang? Kami nggak tahu jalan ke sorga. Kami tidak mengerti kehidupan sesudah kematian. Bagaimana ketemu jumpa Bapa di sorga? Dan Yesus menerangkan kepada Thomas dengan jelas dalam ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Mau masuk ke sorga? Mau bersama-sama Dia? Jalan itu adalah Yesus yang bisa bawa saya ke sorga, yang bisa bawa Anda ke sorga. Enggak ada yang lain. Siapa yang bisa bawa? Yaitu kalau yang dari sorga turun kepada dunia ini dan membawa kita ke sorga. Sebab Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh, bersyukur, bersyukur. Kita punya Tuhan. Kita punya jalan keselamatan. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Saya boleh percaya kepada Engkau. Saya boleh mengasihi Engkau. Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Engkau adalah satu-satunya juru selamatku. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri untuk jumpa
dengan Yesus. Sekali lagi, tak ada satupun yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Mati hidup dalam tangan Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua. Selama kita hidup, kita pakai hidup ini, jangan kita sia-siakan, ya. Saudara-saudara, selanjutnya kematian Tuhan Yesus ini istimewa. Ini penting. Kalau kematian semua orang yang lain itu biasa. Kematian lewat macam-macam, saudara-saudara. Ada kematian karena kecelakaan. Pesawat jatuh mungkin, kereta api, tabrakan, kecelakaan. Ada kematian karena sakit. Nah, ini yang umum. Ada banyak orang yang meninggal karena sakit. Ada juga karena bencana, saudara-saudara. Bencana alam maksud saya. Ada karena banjir kemudian meninggal. Ada karena bencana gunung meletus. Ada bencana yang lain. Gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Ini karena bencana alam. Saudara, tidak ada yang tahu, tapi ini satu kematian yang biasa. Kadang-kadang ada karena kejahatan seseorang meninggal. Saudara-saudara, sekali lagi, tapi itu kematian yang biasa. Kalau Yesus istimewa. Kenapa? Kita lihat yang pertama, Yesus tidak berbuat dosa. Ini penting. Orang-orang lain yang meninggal, semua orang telah berbuat dosa. Dalam kitab Roma, surat Roma mengatakan, semua orang telah berbuat dosa. Gak ada seorang pun yang benar. Tapi Yesus istimewa. Dia tidak berbuat dosa. Mari kita membaca Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia gak berbuat dosa. Istimewa. Sangat luar biasa. Manusia yang lain yang meninggal karena ini, karena itu, karena macam-macam. Sakit tadi yang saya sebut, bencana, kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Semua manusia berdosa. Yesus tidak berbuat dosa. Sangat istimewa. Saudara, kita juga melihat pada saat kematiannya, kepala pasukan, kepala prajurit mengatakan, ia ini anak Allah. Mari kita membaca Matius 27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ini kepala pasukan, prajurit-prajurit yang gagah berani. Gak sembarangan orang-orang ini. Saudara-saudara, diperlengkapi dengan senjata. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, saudara-saudara, mereka sangat takut melihat gempa bumi. Mereka berkata, iya ini, Yesus ini anak Allah. Mereka gemetar, mereka ketakutan. Yesus anak Allah. Ini dari prajurit-prajurit yang mengolok-ngolok, prajurit-prajurit yang mengikat tangannya, prajurit-prajurit yang buat jahat sama Tuhan Yesus. Tapi mereka pada saat kematiannya begitu ketakutan. Ia ini anak Allah. Saudara-saudara, istimewa, ya. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang
menjelma menjadi manusia. Ini luar biasa. Allah yang menjelma menjadi manusia. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 10. Kita dengar pembacaan ini dengan baik. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dia Allah yang menjadi sama seperti saudara dan saya. Saudara-saudara, dia mengosongkan dirinya dalam ayat yang ke-7, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Kematiannya kita peringati pada hari ini. Dan kematian Yesus itu yang membuat saya dan saudara hidup, memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara, oleh sebab itu, ketika pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan, kita ingat Dia Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia korbankan dirinya, cuma punya satu tujuan. Dia mengasihi saudara-saudara semua. Dia mengasihi saya. Bahkan dia mengasihi seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus mati, tahu nggak saudara-saudara? Untuk siapa? Seluruh umat manusia. Kalau bukan karena cintanya, kalau bukan karena kasihnya, kalau bukan karena dia mau dan rela berkorban, Allah menjelma menjadi manusia, maka semua kita akan binasa. Sekarang kita lihat ayat yang luar biasa ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan daripada Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, kita ditebus bukan dengan emas atau perak, atau bukan dengan barang yang mahal, tetapi kita ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat celah. Dan dia mati untuk menyelamatkan kita semua. Oh, gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur dan terima kasih kita naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini begitu istimewa. Begitu istimewa. Kita memperingati hari kematiannya. Pada waktu kita memperingati hari kematiannya, kita ingat bahwa dia berkorban. Dia rela
mengorbankan dirinya karena cintanya, kasihnya kepada kita. Inilah kasih terbesar, kata Injil Yohanes 15. Kasih terbesar itu ialah kasih di mana ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya buat saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saudara harus ingat bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Sekali lagi, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kadang-kadang orang punya persoalan yang begitu banyak. Terus kemudian dia punya pemikiran begini, udah saya bunuh diri saja. Harus ingat ya, pikiran mau bunuh diri pasti bukan dari Tuhan. Itu dari setan yang menipu, yang dusta. Tujuannya apa? Ketika ada umat Tuhan yang stres, yang putus asa, yang depresi, dan mau bunuh diri, dan orang itu melakukan itu, dipikir persoalan selesai semua, ternyata ditipu. Orang yang bunuh diri itu melawan Allah. Bunuh diri itu terjun bebas langsung masuk neraka. Karena mati hidup Tuhan yang menentukan. Orang mengambil haknya Tuhan untuk mematikan dan menghidupkan. Saudara, umur dalam tangan Tuhan. Orang membinasakan bait Allah, tubuhmu bait Allah. Orang yang membinasakan bait Allah, dibinasakan Allah. Jadi, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Sekali lagi, dalam ibadah hari ini, saya mau ingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Buang jauh-jauh pemikiran yang mau bunuh diri. Dalam nama Yesus, saudara harus buang jauh-jauh. Pergumulan seberat apapun, Tuhan pasti bisa buka jalan karena Dia tahu kekuatan kita seberapa. Kita mampu, kita cukup cakap untuk menanggungnya. Setan selalu bisik-bisik untuk bunuh diri. Tapi dalam nama Yesus, saudara-saudara yang putus asa, hari ini ada kabar baik. Yesus sangat mengasihi saudara-saudara. Dan Dia mau saudara kembali kepada Tuhan. Ada pengharapan, ada pertolongan daripada Tuhan buat saudara. Haleluya. Saudara, kematian bukan akhir. Tapi justru kematian adalah awal atau permulaan daripada hidup yang kekal. Saudara harus tahu bahwa di dalam dunia ini umur manusia, kata Mazmur 90 ayat yang ke-10, 70-80 tahun saja. Enggak lama itu. Umur manusia 70-80 tahun saja. Jika kuat, kebanggaannya kesukaran, penderitaan. Bapak Ibu Saudara, 70-80 tahun. Setelah itu orang itu meninggal, mati, dimulailah permulaan hidup kekal. Itulah hidup yang sebenarnya. Dunia ini 70-80 tahun saja orang hidup. Tapi setelah kematian, ini adalah awal, ini adalah permulaan hidup yang sebenarnya. Hidup kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan resiko. Jangan gambling. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Karena orang yang percaya kepada Yesus ada jaminan, ada kepastian hidup yang kekal. Dosa kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus,
dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah jangan tukar Tuhan Yesus. Jangan jual. Jangan tidak percaya Tuhan Yesus. Sekali percaya Yesus, biarlah saudara setia sampai ke akhir. Karena Yesus mengasihi saudara. Karena Yesus mencintai saudara. Yesus sudah korban buat saudara. Hari ini kita memperingatinya. Saudara, satu cara kita menerima hidup yang kekal. Mari kita baca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan, ya. Kamu akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Jika kamu mengaku dengan mulut, ngaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Lagi, kamu akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Percaya, mengaku dengan mulut. Oleh sebab itu, terima Yesus, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan bukan hanya dengan mulut, tapi hati juga mengaku bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Hari Minggu kita akan memperingati hari kebangkitannya. Dia telah mati, pada hari yang ketiga Dia telah bangkit dan naik ke sorga. Saudara-saudara, saya yakin semua saudara rindu untuk diselamatkan. Semua saudara rindu jalannya Yesus. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu akan diselamatkan mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Saudara-saudara, memang dulu saya dan saudara-saudara semua ini mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang berdosa itu putus hubungan dengan Tuhan. Orang berdosa itu mati, putus hubungan dengan Tuhan. Masih ada nafasnya, tapi dia sesungguhnya putus hubungan dengan Tuhan. Itu orang berdosa. Coba kita baca Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya, karena dosa dan pelanggaran kita mati, terputus hubungan dengan Tuhan. Tapi lewat kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, Dia menghidupkan saya dan saudara-saudara. Bahkan satu kali kalau kita semua waktunya habis, kita akan masuk mewarisi kerajaan sorga yang mulia. Wow, luar biasa. Saya sangat bersyukur pada hari ini boleh mengingatkan kita semua tentang kematian Yesus yang di kayu salib. Kita nyanyi satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau beri kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu
ku hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Mudahkan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara sekalian, kamu dahulu telah mati oleh segala pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi kematian Yesus, seperti tema hari ini, kematian yang menghidupkan. Saudara-saudara, dulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Tapi kematian Yesus itu yang menghidupkan saudara. Saudara memperoleh hidup yang kekal. Karena di dalam Yesus, saudara bersama-sama satu kali kita akan masuk dalam kerajaan surga. Ini kabar yang luar biasa. Kematian Yesus yang menghidupkan saudara-saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sementara musik menyanyikan pujian ini, nanti kepala-kepala keluarga membagikan roti dan anggur. Saudara-saudara fokus untuk datang kepada Tuhan. Persiapkan diri saudara. Musik menyanyikan pujian ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang telah menerima roti dan anggur, yang saudara lakukan adalah ingat kasih-Nya Tuhan, pengorbanannya Tuhan di kayu salib, kematian Yesus untuk menghidupkan kita. Kamu dulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Saya mengajak semua saudara yang telah menerima roti dan anggur mempersiapkan diri. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Persiapkan diri untuk apa? Makan dan minum, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa, ada kejahatan dan ada kesalahan, segera saudara-saudara minta ampun sama Tuhan dan bereskan. Syukur, syukur, syukur. Kira lama syadar. Makasih. Terima kasih. Ampuni kami. Kematian Tuhan menghidupkan kami. Terima kasih. Syukur, syukur Tuhan. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kematian Yesus yang menghidupkan kita. Kita pegang roti ini, tubuh yang dipecah-pecahkan. Haleluya. Mari kita angkat ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Sekarang makanlah dalam nama Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Sekarang kita angkat cawan minuman ini ke atas. Luar biasa. Darahnya mengalir di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kita bersekutu dengan darahnya. Mari kita angkat minuman ini. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Minumlah. Sekarang semuanya mari mengucap syukur. Mengucap syukur. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Kira lama lama syadara lama lama syeki beridara lama. Glory, terima kasih. Kami ingat kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kira lama lama syadara lama ya ralamu. Kami dulu mati karena pelanggaran dan dosa kami. Sekarang kami diselamatkan. Kami hidup kembali bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih. Pada hari ini bersama-sama jemaat Tuhan, saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada, kami memperingati hari kematian Tuhan. Dan kami sangat bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar menyelamatkan kami. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami saat ini. Terima kasih. Dan di penghujung kebaktian ini, kami memohonkan hamba-Mu sebagai gembala, memohonkan berkat Tuhan dicurahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Mari katakan bersama-sama. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian yang menghidupkan. Kiranya khotbah ini, ibadah ini boleh menjadi berkat buat seluruh saudara-saudara
dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, lewat kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, support saudara-saudara baik lewat doa dan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati kembali dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.